warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi. Saya sebagai observer Armelia Anwar, SMA Negeri 16. Dan saya Rohmadini, YSDN Kemangisan 01 Pagi sebagai coaching. Serta saya Indah Nurmala Dewi dari SMP Negeri 101 Jakarta yang akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Indah, apa kabar? Selamat sore Bu Armel, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Oh iya, katanya Bu Indah mau coaching ya, mau coaching temannya ya, Ibu Dini ya. Iya betul Bu, saya akan coaching bersama Bu Dini karena memang beliau kemarin meminta untuk menyediakan waktu untuk melakukan sesi coaching. Oh, iya. Kalau Ibu mau coaching Ibu Dini, persiapan Ibu untuk mau coaching apa saja? Biar saya catat. Ya. Yang pasti saya akan menggunakan alur dalam konsep coaching ya Bu ya, yaitu alur tirta. Saya akan mempraktekkan alur tirta itu. Nanti saya akan bertanya tentang tujuan dari Bu Dini untuk meminta sesi coaching dengan saya. Terus saya juga nanti akan minta Bu Dini untuk mengidentifikasi apa yang menjadi masalahnya. Terus rencana beliau untuk kedepannya seperti apa dan tanggung jawabnya atau sesi refleksi dan kalibrasinya nanti seperti apa. Itu Bu. Dan yang pasti itu yang saya siapkan untuk coaching. Berarti Ibu udah menyiapkan ya alur tirtanya, pertanyaannya, pertanyaannya juga. Pertanyaannya juga ya. Tiga potensi inti ya, yang akan Ibu sampaikan ke Bu Dini nanti dalam coaching. Kalau itu Ibu untuk membuat coaching ini kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti intinya? Saya masih merasa kurang kompetensi saya itu di memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot ya Bu ya. Artinya biar nanti coach saya, entah ya mungkin sekarang Bu Dini, entah nanti siapa lagi gitu ya. Saya ingin memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga coach saya itu memang potensinya terberdayakan. Seperti itu Bu yang ingin saya lakukan pada proses coaching untuk kali ini. Oke, dari yang Ibu bilang tadi, berarti kompetensi yang mau mana yang mau saya nilai nanti? Sebenarnya ketiga-tiganya ya Bu, baik itu presence, kehadiran penuh saya, mendengarkan saya secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ketiga-tiganya saya minta untuk Ibu amati. Tapi yang menjadi highlightnya gitu ya, yang menjadi pointernya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobotnya Bu. Pertanyaan berbobot. Selama melakukan proses coaching itu memang masih agak kesulitan untuk memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot itu loh. Berarti Ibu spesifik pertanyaan yang berbobot ya? Oke. Dari ketiganya saya mohon Ibu untuk mengamati, tapi di highlight di bagian pertanyaan berbobotnya itu. Oke, kalau Ibu udah nanti buat pertanyaan berbobot, rencananya kapan Ibu mau coaching Bu Dini nih? Sore ini Bu, nanti tadi saya janjian kurang lebih setengah jam lagi, nanti saya akan ketemu sama Bu Dini. Karena tadi udah janjian di WA, nanti Ibu tolong bantu saya untuk mengamati hal yang tadi saya minta sama Ibu. Juga alur ceritanya ya Bu, gitu. Artinya nanti saya ingin selama pelaksanaan coaching itu alur ceritanya sudah berjalan atau belum, saya mohon untuk diamati. Baik Ibu, berarti saya minta izin juga nanti ya mendampingi Ibu ya, mengamati Ibu antara Ibu Dini dengan Bu Indah ya. Udah, iya Bu, saya sudah ngomong sama Bu Dini. Nanti untuk proses coaching kita akan ada Bu Armel sebagai supervisor, sebagai pengamat, dan Bu Dini alhamdulillah sudah menyetujui gitu ya. Saya juga memberikan jaminan kepada Bu Dini bahwa apa yang menjadi permasalahan Bu Dini ini memang hanya untuk kita saja, tidak akan kita berikan ke luar. Seperti itu Ibu. Saya sudah sampaikan kepada Bu Dini. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya Ibu ininya ya, ada Ibu Indah ya, kapannya ya, nanti di WA ke saya. Setengah jam lagi Bu Dini nanti kemari, nanti kita siapkan ruang di sini aja Bu. Ya, seperti itu ya. Oke Bu, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indah. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Dini seperti yang saya bicarakan kemarin ya, sesi coaching kita nanti akan ada peluang Solo akan menjadi sesi coaching kita hanya untuk kita saja, tidak akan tersebar di dunia ya. Oke Bu Dini kemarin WA saya sepertinya berat sekali sih WA. Iya.
Memang Ibu kalau dalam kondisi saya memang sehat, tapi saya punya permasalahan di kelas Bu. Yang sampai sekarang ini sepertinya masih ada kegalauan di hati saya. Oke, Bu Dini. Jadi apa nih yang ingin Bu Dini dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Mudah-mudahan dengan adanya coaching kita di sore hari ini, saya mendapatkan solusi dan ide-ide dan tidak ada kegalauan hati lagi di hati saya. Oke. Kegalauan hati ya? Betul. Apa yang bikin Bu Dini merasa galau? Ya, jadi begini Bu, di kelas saya kan mengajar di SD ya Bu. Ya, jadi saya di sini mempunyai satu anak yang tidak bisa disenggol. Jadi kayak temperamentalnya itu naik turun Bu. Sedikit disenggol langsung dia aksi menonjok. Langsung dia seperti itu. Amarahnya tinggi. Berarti dari apa namanya? Anak itu tidak bisa disenggol, tidak bisa pokoknya temannya sama sekali tidak boleh berbuat salah, begitu ya? Yang saya tangkap dari pernyataan ini. Oh, seperti itu. Terus apalagi yang bikin Bu Dini galau? Mungkin ada hal lain selain anak tersebut gitu ya? Ya, jadi tiap hari ini saya selalu mendapatkan aduan dari anak-anak yang namanya anak ya Bu ya. Jadi dia merasa kalau saya ini bagaikan ibunya kedua di sekolah. Jadi dia, ibu sebelum kita masuk itu pasti ada ibu si Fulan, misalnya seperti itu ya Bu ya. Ini si itu Bu di atas marah-marah Bu. Lalu besoknya lagi ibu dia selalu ini Bu jambak-jambak kerudung saya Bu. Jadi ada saja kelakuannya seperti itu. Tiap hari saya seperti. Jadi anak yang bermasalah ini satu orang, tapi dia memberikan perlakuan terhadap teman-teman yang lain, begitu ya? Betul. Jadi efeknya itu di kelas luar biasa sekali. Pasti sangat tidak nyaman ya Bu Dini ya? Ya, apalagi ketika saya sedang melaksanakan proses belajar mengajar yang tadinya tenang, yang tadinya nyaman, tahu tiba-tiba buyar begitu saja dengan kondisinya dia seperti itu. Oh, dengan kondisinya dia seperti itu yang apa nih? Emosinya mungkin sepele ya Bu ya. Kadang-kadang hapusannya diambil itu membuat dia marah. Atau misalnya dia lagi mencari sesuatu yang kehilangan tempat pensil atau apa, dia lalu menyalahkan teman sampingnya. Jadi yang ibarat kata kita sepele, bagi dia itu adalah suatu masalah yang berat dan dia itu harus melampiaskan di hari itu juga. Seperti itu. Wah, luar biasa ya kalau masalahnya seperti ini. Pasti sangat mengganggu ya. Betul. Terus Bu Dini sendiri merasa atau ada nggak sih hal yang Bu Dini rasa ini sebagai peluang untuk menangani masalah anak ini gitu? Ya, ini adalah suatu tantangan bagi saya karena dari tahun ke tahun memang setiap kondisi anak kan berbeda-beda ya Ibu ya. Dan ini saya merasakan satu orang ini memang PR bagi saya. Tetapi itu merupakan apa ya Bu ya? Saya harus bisa nih Bu nih menyelesaikan suatu permasalahan di sini supaya KBM kita lancar lagi. Nah, seperti itu. Bu Dini merasa tertantang nih ya, tadi luar biasa sih dengan kondisi gini Bu Dini ngerasa tertantang, artinya ada semangat ya untuk bisa menyelesaikan. Kira-kira apa nih strategi yang bisa Bu Dini lakukan untuk menjadi tadi tuh pemecah dari masalah ini, karena merasa tertantang ya tadi Bu Dini bilang ya. Apa strategi atau langkah-langkah Bu Dini? Baik, strategi yang pertama saya mengingatkan kembali terhadap keyakinan kelas kita bahwa kita di sini satu sama lain ini adalah bersaudara. Ya. Jadi di kelas 4 ini, saudara saya di kelas 4 tidak ada ini yang saling bermusuhan. Jadi kita anggap di sini adalah satu saudara di mana satu sama lain tidak boleh adanya saling mencaci, memaki dan membuli seperti itu. Yang kedua, strategi yang kedua di sini adalah mengembangkan budaya-budaya positif. Jadi dia bisa mengikuti sesuai dengan anjuran-anjuran dari gurunya atau temannya. Pokoknya kita mengembangkan tiap hari budaya positif. Oke. Jadi ada strategi nih yang mau Bu Dini lakukan, yaitu mengingatkan kembali tentang budaya kelas dan
apa namanya mengembangkan lagi tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah ya, bukan hanya di kelas ya tentunya ya. Oke Bu Dini, kalau diskalakan nih kondisi perasaan Bu Dini yang galau ngadepin anak yang seperti ini gitu ya, kira-kira perasaan hati Bu Dini sebagai seorang pendidik yang sedang menghadapi masalah seperti ini ada di poin berapa nih? Kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, 0 itu di kondisi terburuk dan 10 itu di kondisi terbaik gitu. Bu Dini ada di untuk berapa gitu ya untuk saat ini ya Bu, untuk saat ini dengan kondisi anak seperti ini 6 kali ya Bu. 6 ya. Iya. Bu Dini ada di poin di poin 6 ya. Terus nanti nih kan memang kita belum nyampe nih ya di itunya ya. Tadi Bu Dini udah bilang ingin mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas dan apa namanya budaya positifnya untuk ditingkatkan lagi. Ada lagi nggak upaya lain dari Bu Dini gitu ya untuk mengatasi permasalahan anak ini dan juga kegundahan hati Bu Dini? Ya, tentunya kita kan harus berkolaborasi juga ya Ibu ya, bersama bersama teman-teman yang ada di kelas, kita saling mengingatkan seperti itu bahwa suatu permasalahan atau itu tidak selalu di jalan keluarnya itu emosi. Nah, seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit mengingatkan kepada semua anak-anak di kelas 4 seperti itu. Dan juga tentunya kita juga saya ini memanggil orang tuanya, bagaimana ini kondisi anak ketika di rumah, apakah sama seperti di sekolah, seperti itu. Jadi kolaborasi yang akan Bu Dini bangun dengan teman-teman sekelasnya, juga dengan orang tuanya ya. Betul. Oke. Kira-kira nih, kan Bu Dini udah punya strategi yang luar biasa hebat. Strategi ini kayak tadi ya, mengingatkan tentang keyakinan kelas, terus meningkatkan tentang budaya positif, berkolaborasi dengan murid, dan yang terpenting gitu ya untuk mengkonfirmasi dengan orang tua. Rencana ini mau kapan Bu Dini laksanakan? Sejujurnya tiap hari sudah saya laksanakan, tetapi dengan adanya coaching ini saya besok akan menggiatkan lagi. Saya akan berusaha lebih cepat lebih baik untuk menghadapi yang kasus seperti ini. Gitu ya, secepatnya ya. Kalau secepatnya itu diwaktukan, misalnya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, itu ada di mana dia kalau secepatnya itu diwaktukan? Kalau untuk secepatnya kita punya target ya Bu ya, karena ini juga tentang sikap anak, karena sikap anak itu kan sendirinya kan tidak bisa kita paksakan gitu ya Bu ya. Sedikit demi sedikit kita akan kita mencoba di dalam sebulan ini Bu. Kita lihat sebenarnya ini. Mudah-mudahan di akhir bulan sudah mulai berubah. Oh gitu. Untuk pemanggilan orang tuanya sendiri rencananya kapan? Untuk pemanggilan orang tuanya 3 hari kemudian Ibu. 3 hari dari sekarang ya. Berarti rencana kalau keyakinan kelas sudah tiap hari tadi meningkatkan budaya positif juga sudah terus digalakan ya. Kolaborasi dengan murid juga tentunya sudah di kelas ya. Betul. Oke, pemanggilan orang tua akan Bu Dini laksanakan setelah 3 hari. 3 hari. Oke, rencana sudah ada. Terus kira-kira selain Bu Dini nih sebagai wali kelas, ada nggak pihak lain selain orang tua tentunya yang bisa bantu Bu Dini biar apa yang menjadi strategi Bu Dini ini bisa berjalan dengan baik sehingga anak ini bisa jadi lebih baik juga? Ya, tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan guru teman-teman karena di sini kan kita kalau di SD tidak ada guru BK ya Ibu ya. Oh iya. Jadi kita memanggil guru agama. Nah, kita memainkan peran di situ ya seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan guru agama juga. Oh gitu, baik. Jadi ada guru rekan sejawat lainnya ya. Betul. Dari Mapel Agama ya. Betul. Untuk ini kan. Oke Bu Dini. Terus kalau misalnya semua strateginya sudah Bu Dini jalankan, terus pihak-pihak yang bisa menolong Bu Dini juga sudah ada gitu ya. Kira-kira Bu Dini bisa menargetkan nggak ya? Berapa lama Bu Dini bisa mengecek atau bisa merefleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Dini rancang ini gitu? Lebih cepat lebih baik Bu, karena saya menginginkan anak ini bisa berubah sebelum semester kedua. Nah, jadi saya targetkan tadi memang sebulan, mudah-mudahan tidak sampai sebulan 2 minggu sudah ada perubahan. Amin. Terus untuk
konsekuensi dari komitmen dari diri Bu Dini sendiri untuk menjalankan semua strategi Bu Dini itu seperti apa? Komitmennya saya selalu berusaha ibu menjadikan yang terbaik untuk anak-anak didik saya, terutama yang mempunyai kasus, dan tentunya bekerja sama juga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan anak-anak maupun dengan orang tua seperti itu. Dan kita kembalikan lagi Bu, karena mudah-mudahan usaha yang kita berikan ini diridhoi oleh Allah. Amin, 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 amin. Iya ya. Segala sesuatu yang kerjakan memang harus kita minta ridho sama Allah, bukan begitu Bu Dini ya? Betul. Iya. Bu Dini luar biasa nih. Memang tidak mudah untuk jadi guru SD ya. Iya. Bu Dini sudah melakukannya. Terus sekarang kita udah sampai pada kapan rencananya sampai bisa benar. Suasana hati Bu Dini nih, kalau tadi ketika saya tanya ya, masih di awal-awal percakapan kita, Bu Dini bilang ada di poin 6. Kalau sekarang suasana hati Bu Dini kira-kira ada di poin berapa nih sebagai pendidik dengan permasalahan anak yang seperti ini? Saya sudah merasakan kelegaan. Alhamdulillah. Saya sudah mulai tidak galau. Tadinya saya berpikir, aduh saya harus curhat kemana. Dan akhirnya saya bisa coaching dengan Ibu Indah. Terima kasih Bu Indah ya. Jadi di posisi sekarang saya ini posisi mendekati angka 10. Masya Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan sudah lega ya. Tinggal rencananya, terus target untuk melakukan refleksi dan kalibrasinya tinggal kita inikan saja ya. Oke Bu Dini, semoga sesi coaching ini membawa kebaikan buat Bu Dini. Apalagi tadi Bu Dini bilang mau berada di posisi ke-10, Masya Allah luar biasa ya. Semoga dimudahkan langkah Bu Dini untuk merubah anak-anak bangsa kita menjadi lebih baik lagi, karena itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Ini jelas sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan itu semua ya. Amin. Bu Dini tetap semangat. Saya pun jadi tersemangatkan nih dengan Bu Dini yang luar biasa, punya anak bermasalah tapi punya semangat untuk terus menjadikan dia sebagai anak-anak bangsa yang siap untuk menghadap dunia. Iya, terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk saya untuk ketemuan hari ini dan mengganggu waktu yang enggak Bu Dini, saya terima kasih Bu Dini mau melakukan sesi coaching ini gitu, karena ini juga pelajaran buat saya gitu ya, sebuah masukan pada saya melihat Bu Dini yang luar biasa bersemangat untuk ngurus anak, saya juga ikutan bersemangat Bu Dini. Sekali lagi Bu Dini tetap semangat ya. Semoga semua dimudahkan urusannya. Amin. Begitu saya pamit undur diri. Iya, saya terima kasih Bu Dini ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oh iya, siap. Nanti saya akan WA kembali ke Bu Indah bagaimana proses selanjutnya tentang coaching ini, kan ada tindak lanjutnya juga. Ya, siap. Gitu. Tolong Ibu luangkan waktu kembali untuk saya. Saya siap, makanya saya tadi bilang nanti kita ketemu lagi ya, karena saya pengen dengar nih progres dari strategi-strategi yang akan Bu Dini luncurkan, yang akan Bu Dini laksanakan seperti apa nantinya. Baik, terima kasih Bu Indah. Pamit. Sekali lagi terima kasih Bu Dini ya. Tadi berdasarkan coaching antara Bu Indah sama Bu Dini, saya mengamati. Saya terkagum-kagum melihat Bu Indah. Semangatnya bukan luar biasa. Coba Bu Indah sampaikan perasaan Bu Indah sebelum mau coaching, setelah mau coaching Bu Dini itu. Perasaan saya sebelum mau coaching, saya tadi khawatir ya. Saya bisa nggak ya melakukan coaching untuk Bu Dini gitu ya, karena berdasarkan isi WA-nya kayaknya permasalahannya lumayan berat gitu. Iya. Tapi ternyata begitu saya sudah meng-coaching Bu Dininya juga merasa terbantu dengan sesi coaching tadi, saya juga jadi merasa jauh lebih, makanya saya bilang tadi saya luar biasa, ngerasa menjadi sesuatu, sudah melakukan suatu hal yang berguna dan berharga untuk orang lain gitu loh. Iya. Kayaknya saya lihat Bu Dini itu kayaknya puas ya setelah meng-coaching Bu Indah. Dan dari pengamatan saya, Ibu Indah sebagai coach bisa mengalurkan lewat ceritanya dengan satu pertanyaan tapi menjurus semua dalam satu pertanyaan, tapi bisa membuat Bu Dini menyampaikan keluh kesahnya sehingga Bu Indah bisa mengasih pertanyaan yang berbobot dan bisa dia menjawabnya. Di sini saya melihat Bu Indah dalam alur cerita yang pertama pendahuluan itu ada bagus sekali. Pendahuluan itu membuat ekspresi Ibu, penyampaian Ibu, gerak wajah Ibu dengan ekspresi nada suara itu udah
termasuk pendahuluan yang harus kita pertahankan. Karena kalau kita suara kita tekanannya biasa saja, itu akan membuat coach kita pertama tidak mau menyampaikan permasalahan, jadi nggak ini. Tapi kalau Ibu Indah bisa membawa suasananya hangat, suasananya membuat orang yang mau datang jadi pengen datang lagi besok-besok. Oke, itu alur pendahuluan. Yang identifikasi Ibu juga bisa tuh satu persatu Ibu tanyakan dengan pertanyaan yang sangat bagus. Lalu 1, 2 saya lihat pertanyaannya mantap semua saya lihat. Identifikasi, rencana kapan. Jadi Ibu sasaran nih, Bu Dini ini kapan nih? Harus secepatnya Ibu harus ada target. Ya, saya perhatikan. Makanya saya bilang Ibu Indah dalam mocok coaching itu sepertinya ada bakatnya nih. Bisa disalurkan lagi nih. Amin. Memang itu rencana saya, Bu. Saya bisa menularkan kalau saya sudah memahami dengan jelas tentang bagaimana cara menjadi coach yang baik gitu ya, alur coaching seperti apa gitu. Nanti saya akan menularkan ilmu ini, akan membiaskan melakukan diseminasi gitu ya. Pengimbasan akan mengimbaskan kepada pihak yang lainnya, terutama rekan-rekan sejawat saya. Seperti itu rencananya. Iya, berarti nanti kalau misalnya ada teman-teman sejawat lagi nanti misalnya ada permasalahan Bu siap ya? Dan sepertinya Bu siap ya? Ya, saya insya Allah siap jadi coach buat yang lain, tapi saya juga akan mempersiapkan teman-teman yang lain biar bisa siap juga jadi coach gitu. Jadi artinya biar kita semua bisa saling membantu gitu loh, seperti itu. Berbentuk kolaborasi yang luar biasa. Oh iya, berarti kita berbagi ilmu ya Ibu ya, ilmu yang kita dapat, carkotnya seperti ini yang bagus, nanti Ibu bagikan lagi ke teman-teman. Iya, jadi rencana saya seperti itu. Di sekolah nanti bukan Ibu sendiri yang jadi coach, berarti banyak jadi coach. Betul Ibu, rencana saya Iya. seperti itu. Kalau gitu, kalau saya boleh minta ini penilaian Ibu untuk diri Ibu berapa sih gitu? Kalau menurut Ibu nih dah ada tantangan tadi sama Bu Dini, penilaian ini buat diri Ibu berapa? Kalau saya buat diri saya sendiri, saya menilai saya sih masih ada di angka kalau boleh ya Bu. Iya, ya. boleh. Saya menilai saya ada di angka 8 Bu gitu. Kenapa? Saya bilang kan Ibu udah berbantap sekali, caranya ngomongnya bagus sekali. Memberikan pertanyaan berbobot gitu. Tadi menurut Bu Armel sendiri pertanyaan berbobot saya dalam memberikan pertanyaan itu bagaimana? Dalam pertanyaan berbobot Ibu Indah itu sudah ada yang identifikasi sudah ada. Rencana aksinya sudah ada. Tanya jawab itu pertanyaannya sudah ada bobot semua itu. Iya, tapi mungkin lebih ke mendalami materinya mungkin lebih spesifik lagi Bu ya. Lebih mendekat ke jiwanya si ini ya, coachingnya ya. Iya, Berarti biar lebih terbuka lagi ke coachnya ya. Mungkin tadi Bu Dini ini mungkin masih merasa sedikit, tapi dia sudah merasa puas dengan angka 10. Saya dengar tadi angka 10, berarti dia angka maksimal gitu benar. Berarti Ibu Indah masih pengen lagi untuk membuat pertanyaan yang lebih bobot. Iya, itu Bu rencana saya. Artinya saya memang ya memang masih terus ingin menggali kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau Bu Armel bilang saya sudah, alhamdulillah Bu, insya Allah saya akan terus untuk mempush diri saya agar lebih maksimal lagi. Iya, berarti pesan saya, berarti kita sama-sama belajar ya, Bu Indah harus belajar lagi membuat pertanyaan coach yang berbobot sehingga nanti teman-teman yang ada permasalahannya lebih rumit lagi. Ini kan permasalahan Bu ini tentang siswa. Nanti ada permasalahan yang skala yang lebih besar lagi. Bu Indah bisa membuat pertanyaan yang lebih skalanya yang lebih mengikuti perubahan ya. Oke. Belajar dari hal-hal kecil. Iya. Mudah-mudahan ketika nanti bertemu dengan permasalahan yang besar karena kita sudah paham sama alurnya, kita sudah bisa tahu bagaimana kita menanganinya. Iya, oke kalau gitu saya sudah mengamati Ibu, saya sudah menilai Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi partner di sekolah sebagai coaching yang dibanggakan oleh teman-temannya ya. Oke, yang pertahankan dan tingkatkan lagi ya Bu ya. Insya Allah ya Bu, doain ya Bu, mohon doanya ya. Iya, saya bisa terus mempertahankan hal yang baik dan memperbaiki hal yang masih harus saya perbaiki. Iya. Ya, terima kasih Bu Armel ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Indah. Demikian dari kami yang telah mempraktekkan coaching untuk supervisi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.